warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul ma'bud. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitabullah wa sunnah rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina bi sahala arifin wa yafqina bihi wa yarzuquna kama ikhlas wa yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila amilin wa masyayikh fiddin wa walidayya hadrina fi hadha salat wa ila jami'in man awqafa amala fi bina'i wa tasdidihi wa ila mu'allif hadha kitab. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ayuhal asatidzah al-mukarramin, ayuhal hudurul kiram. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang sholat. Jadi kita berada di bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, dan oleh-oleh yang paling penting dalam perjalanan itu adalah tentang sholat. Karena itu ketika kita memperingati Isra Mi'raj, antara lain yang harus kita perhatikan, kita perspektif tentang sholat. Jadi meskipun ini adalah kerjaan kita sehari-hari, makin kita menambah pengetahuan kita, maka semakin mendekatkan diri kita dalam pelaksanaan kesempurnaan yang diharapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Kita sudah sampai pada hadis ke 243. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatayn Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini. Rawahul arba'ah illa Nasa'i wa lafzi Abi Dawud wa sahhahu al-Hakim. Yang artinya ada Ibnu Abbas. Jadi hadis ini diterima dari Rasulullah melalui sahabat Ibnu Abbas yang namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Karena banyak sekali nama Abdullah, maka yang paling populer disebut nama ayahnya. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, maka disebutlah Ibnu dikaitkan dengan ayahnya. Nah, radhiyallahu anhu, keduanya adalah sahabat Rasulullah, baik Abdullah maupun Sayyidina Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatayn, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafalkan, kita istilahnya membaca, kira-kira membaca ngeliat, melafalkan atau mengucapkan antara dua sujud. Antara dua sujud itu di saat duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini. Kalau tidak ada tambahnya lagi ya. Iya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini. Kalau dalam riwayat sini cuma 4 gitu.
Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni, seterusnya. Yang artinya apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa kesalahan. Warhamni, dan berikanlah aku kasih sayang. Wahdini, dan berilah aku petunjuk. Wa'afini, dan berikanlah aku keafiatan, keselamatan. Kalau kita tambah seperti yang biasa kita amalkan, apa? Warzuqni. Warzuqni artinya anugerahkan aku, wajburni, dan tutupilah kebutuhanku, kekuranganku. Kemudian wa'afini wa'fu anni, kan. Meskipun di atas juga ada wakil, kita mengenai wa'fu anni, dan maafkan. Saya kira itu yang sudah kita amalkan. Itu artinya ada dalilnya, ada hadisnya, meskipun ada sedikit redaksi yang ada tambahan. Rawahul arba'ah illa Nasa'i wala sudah bidau wasahabu al-hakim. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini dari 6 kutub Ummahatus Sittah, itu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian kecuali Imam Nasa'i. Dan lafaz ini redaksinya adalah riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, dari hadis ini dijelaskan oleh pensyarah dari doa sallallahu alaihi wasallam, afdhalul doa. Faqad utiya jawami'ul kalimi wa du'a'i baina sajdataini masyru'un wa mustajabun. Jadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang paling afdal setelah Al-Qur'an, yang kita sebut doa maksur. Nah, maka Imam Hasan Al-Banna menyusun ratibnya, tidak menyebut ratib, tapi beliau menyebut al-maksurat. Hanya kumpulan dari doa-doa dari Al-Quran maupun dari hadis. Sama dengan ratibul hadan, kan? Karena yang untuk Al-Habib Abdullah bin Hadan maka disebut ratib al-hadan. Terus banyak lagi ratib-ratib yang disusun oleh masing-masing imam. Dan itu mayoritas adalah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, baik dalam bentuk doa maupun dalam bentuk zikir, maka disebut al-maksurah. Nah, itulah doa yang paling afdal, yaitu setelah Al-Quran, hadis. Dan beliau itu diberikan jawami'ul kalim, jadi doa yang singkat tapi padat, ya, untuk dibaca dalam beberapa kesempatan. Nah, antara lain doa ini yang dibaca duduk antara dua sujud, baina sajdatain. Itu masyru'un wa mustajab, disyariatkan dan mustajab, dikabulkan oleh Allah. Wa afdalu makana bil walidi al maksuri anhu. Maka yang paling afdal doa-doa, terutama doa-doa sholat itu ya bil walid, yang ada dalilnya, yang ada riwayatnya dari baginda Rasul. Kemudian al maksur, kan? Ada disebut wirid, kan? Wirid yang datang dari Rasulullah yang dalam Al-Quran, termasuk tadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka disebut wirid atau al-maksud. Nah, kemudian fikul sunnahnya, fikul hadisnya, ya sama dengan tadi, masyru' doa fil jurus baina sajdatain. Jadi dalil ini disimpulkan menunjukkan bahwa disyariatkannya berdoa ketika duduk antara dua sujud, yaitu uswatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengambil contoh teladan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang 243. Berikutnya masih tentang duduk tadi setelah sujud. An Malik ibni Khuwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Dari sahabat Malik bin Khuwairis, semoga Allah meridai beliau, kata beliau bahwa beliau melihat Nabi SAW, menyaksikan Nabi SAW
melaksanakan sholat. Kemudian faida kana fi witrin min salatihi, ketika pada sholat atau rakaat ganjil ya, bukan sholat witir, sholat ganjil rakaat ganjil pada sholatnya, lam yadhad hatta yastawi qa'id, maka tidak langsung berdiri. Kan kita kalau rakaat pertama ganjil namanya witir, atau rakaat ketiga gitu kan kalau sholatnya 4 rakaat. Nah maka setelah rakaat pertama itu usai sujud 2 kali sujud, kemudian mau bangkit kembali mau dari rakaat berikutnya. Nah itu tidak langsung habis sujud yang kedua langsung berdiri, tapi duduk sejenak. Bukan yang rukun ini sunnah. Bukan duduk antara 2 sujud ya. Hanya disebut duduk istirahat. Nah, ini dalilnya tentang duduk istirahat. Itu apa? Lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jadi tidak langsung bangkit, tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu sejenak. Nah, namanya duduk istirahat. Itu pada rakaat pertama menjelang rakaat kedua, atau pada rakaat ketiga menjelang rakaat keempat. Itu yang disebut witir tadi. Ya, kalau setelah rakaat kedua kan ada tasyahud awal, pasti duduk kan. Itu merupakan hal yang sunnah muakkadah. Nah ini dalil tentang duduk istirahat. Yaitu setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga menjelang atau melanjutkan ke rakaat berikutnya. Dan disimpulkan oleh pengarang mengenai pendapat ulama dari hadis ini. Pertama, masyru'iyatu jalsatil istirahat. Kalau tadi tidak sebut duduk istirahat, ini syaratnya. Jadi lam yanhad hatta yastawi. Jadi tidak langsung bangkit sampai dia duduk istirahat. Jadi itu yang disebut dengan duduk istirahat. Disyariatkan duduk istirahat ba'da as-sajdati tsani, setelah sujud yang kedua. Jadi tidak langsung bangkit tapi duduk istirahat sejenak. Minar rakaatil ula, ini disebut rakaat witir tadi kan. Setelah rakaat pertama, wa rakaatis salisah, dan rakaat ketiga. Wa qad zahaba ilal qaul bi masyru'iyyati asy-Syafi'i. Dan sahabat sini bukan pergi, maksudnya berpendapat ya. Berpendapat tentang pendapat ini, pandangan ini, bahwa ini disyariatkan, itu adalah Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa duduk istirahat itu dianjurkan. Di ahadi qaulaihi, pada salah satu 2 pendapatnya. Walau kanatis sholatu naflan, jadi meskipun sholatnya sholat sunnah, jadi tidak hanya pada sholat fardu duduk istirahat itu dianjurkan, tapi juga menurut mazhab Syafi'i dalam sholat sunnah. Au kana syakhsu qawiyan, atau meskipun orang itu kuat dia langsung bangun gitu kan. Nah ini juga sering alasan lain kenapa dia harus duduk istirahat gitu. Dan kalau ada orang yang tua atau ada gangguan kesehatannya kan nggak bisa langsung diri. Nah maka kata beliau sholat duduk istirahat itu dianjurkan, disunahkan baik dalam sholat nafal, sholat sunnah, maupun orang yang memang dia mampu langsung berdiri, maka tetap disunahkan. Wa hiya fasilatun laysat minal ula wala minas tsaniyah wal masyhur anil mazhab Syafi'i sanadha qala Nawawi fil minhaj wal masyhur sunnah jalsah qabla qiyam ruku' wa qala sahibul tuban. Jadi ini di kalangan mazhab Imam Syafi'i dianjurkan. Waladhi alaihi jumhur annaha la tasih, tapi mayoritas ulama tidak menganjurkan. Jadi mazhab Syafi'i yang menganjurkan duduk istirahat itu disunahkan setelah rakaat ganjil, yaitu 1 atau 3. Nah, kemudian berikutnya, hadis berikutnya 245. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in min al-arabi summa tarakahu, muttafaqun alaih. Ini tentang qunut. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut selama 1 bulan setelah ruku, ba'da ruku pada rakaat terakhir ya. Baik dalam sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat. Ini yang disebutkan qanata syahran. Beliau berkunut selama 1 bulan setelah ruku pada rakaat terakhir. Apa yang dilakukan beliau dalam kunut itu? Yad'u ala ahya'in minal arabi summa tarakahu. Beliau berdoa alal ahya'i minal arabi summa tarakahu. Berdoa kalau dengan li itu beda. Kalau bahasa kasar nyumpahin gitu. Kalau li untuk kepentingan. Jadi kalau ala untuk ketidakbaikan, doa untuk tidak baik, atau kalau li untuk kebaikan. Nah, maksudnya apa? Jadi beliau mendoakan kehancuran pada ahya. Ahya itu dari hayyun. Kalau bahasa modern hayyun itu ya kelurahan. Artinya kaum atau daerah tertentu namanya hayyun. Nah, hayyun. Kalau di kota namanya sekarang bahasa modern itu kota apa? Kelurahan. Kalau di kampung namanya Korea kan? Desa. Nah, jadi beliau itu mendoakan untuk kehancuran beberapa kabilah dari Arab. Summa tarakahu. Kemudian setelah itu, setelah 1 bulan, beliau nggak kunut lagi. Ini kita sebut kunut apa namanya? Kunut nazilah. Seperti yang kita lakukan saat ini untuk saudara kita di Palestina supaya Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini bangsa yang tidak berperi kemanusiaan, yang melanggar segala etika, aturan, undang-undang internasional, undang perang, nggak ada yang digerakkan, kutukan apapun namanya nggak digerakkan. Nah itu maka dianjurkan kunut nazilah. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari maupun oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Nah kemudian setelah itu dalam riwayat lain ada tambahannya. Wali Ahmad wa Darul Qutni nahuhu fi wajhin akhar. Menurut riwayat Imam Ahmad dan Darul Qutni seperti itu juga dari sisi yang lain, dari riwayat yang lain, wazada. Kemudian ada tambahannya, yaitu apa? Wa amma fis subhi ma lam yazal yasnutu hatta farqa ad-dunya. Ini yang biasa Imam Syafi'i untuk kita menjadikan dalil tentang kunut subuh. Ya. Jadi ini dalam riwayat Imam Ahmad, tapi dalam riwayat Imam Bukhari nggak ada tambahan ini. Nah, maka kemudian ikhtilaflah tentang kunut ini kan, kunut subuh. Tapi kalau kunut nazilah tadi sepakat semua itu. Apabila ada sesuatu yang membahayakan umat, maka dianjurkan kunut nazilah. Dan itu bukan hanya dalam sholat subuh saja, dan setiap sholat fardu. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahannya, yaitu apa? Wa amma bis subhi, adapun pada sholat subuh, falam yazal yaqnut. Di beliau tuh tidak henti-hentinya selalu membaca kunut itu, melafal kunut itu, hatta faraqal dunya, sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa Rasulullah itu selalu berkunut pada sholat subuh. Kemudian dilanjutkan ada kaitannya dengan hadis tersebut. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Sahih Ibnu Huzaimah. Wa anhu, ini esensi bahasa. Maksudnya dari beliau juga, berarti mereferensi mengacu kepada hadis sebelumnya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena layak kunut, beliau tidak melafalkan kunut illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, kecuali kalau beliau mendoakan untuk kebaikan suatu komunitas, suatu kaum, atau mendoakan untuk keburukan da'a ala
terhadap suatu kaum. Jadi ini yang kita sebut dengan qunut nazilah. Jadi yang bukan selalu tapi dalam kondisi tertentu. Nah, kita simpulkan saja dari beberapa hadis itu tentang qunut ini. Pertama, fikul hadisnya masyru'iyatul qunut fi shalawatil maktubah idza nazalat bil muslimina nazilatun bayatu bima yunasibu al maqam. Jadi disimpulkan dari hadis tersebut yang kita sebut istinbat hukum atau fikul sunnah atau fikul hadis, yaitu disyariatkannya melafalkan qunut pada sholat maktubah, maksudnya sholat fardu, yaitu bukan hanya sholat subuh, tapi pada 5 sholat fardu itu dianjurkan. Kapan itu? Idza nazalat bil muslimina nazilatun. Ya, apabila terjadi di kalangan kaum muslimin sesuatu yang nazilah, yaitu bencana, bahaya, ancaman segala macam, fayad'u bima yunasibu al-maqam. Maka dalam qunutnya itu berdoa dengan doa yang sesuai dengan konteksnya gitu. Kalau mendoakan Palestina, ya doakan Palestina. Kalau mansur ikhwanana muslimin di Palestina, terus untuk menghancurkan orang Israel, Allah mendampir a'da'ahum atau Allah mendampir suhini tadmiran. Nah itu yang kita sebut dengan qunut nazilah. Jadi doanya tidak mesti doa qunut tadi, meskipun juga ada yang bolehkan doa yang biasa kita baca, tapi bisa juga dengan doa-doa yang sesuai dengan posisi. Yang kedua, masyru'iyatil qunuti fi subhi wa bihi akhadha asy-Syafi'iyyu ba'da ruku'i tsani. Nah, ini juga dalil bagi kalangan mazhab Syafi'i bahwa qunut subuh itu dianjurkan, disyariatkan. Tadi tazal wabihi, dan pendapat ini yaitu mengatakan bahwa qunut subuh itu dianjurkan bukan hanya pada kasus-kasus sepanjang masa, itu dianut oleh Imam Syafi'i. Jadi akhadha wabihi akhadha asy-Syafi'i. Tempatnya adalah ba'da ruku'i ats-tsani, yaitu setelah kedua, maksudnya rakaat kedua. Jadi setelah ruku pada rakaat kedua sebelum sujud, maka disitulah menurut mazhab Syafi'i tempat melafalkan doa qunut itu. Wa qala Malikun fi shahih qabla ruku'i tsani. Sedangkan Imam Malik itu menurut qaul yang sahih melafalkan atau membaca kita doa qunut itu sebelum ruku. Jadi kalau Imam Syafi'i setelah ruku, kalau Maliki sebelum. Wa qala Ahmad inna zalika fi witrin min al-isya'i ba'da ruku. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa itu dianjurkan pada sholat witir. Fil witri min al-isya'i ba'da ruku, yaitu setelah ruku juga. Qala Abu Hanifah fil witri min al-isya'i qabla ar-ruku. Jadi itu ada ikhtilaf mengenai tempatnya. Apakah setelah ruku atau setelah ruku? Ada yang kita amalkan itu adalah setelah ruku pada rakaat kedua. Ya, terakhir nih supaya lengkap tentang qunut ini, supaya kita jangan fanatisme buta untuk nyalain oleh qunut gitu. Ya. An Sa'd bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali aqanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdatsun rawal khamsah illa Abu. Jadi dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau, aku pernah bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, engkau pernah melaksanakan sholat di belakang Rasulullah, yang makmum pada Rasulullah, juga pernah
sholat berjamaah dengan Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apakah yang kunutuna fil fajr? Apakah mereka melafalkan membaca kunut pada sholat fajar? Qala ai bunayya. Kata beliau, wahai anakku, muhdatsun. Itu artinya sesuatu yang tidak ada, yang baru, yang tidak ada pada masa Rasul, yang bersifat rutin tadi setiap subuh. Ini menurut hadis ini. Maka kita jelaskan perbedaan dari beberapa hadis itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tekonawati akwalun bataratan yad wa ala qaumin fi jami' shalawatil khams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca kunut pada kondisi-kondisi kadang-kala mendoakan satu kaum untuk keburukan atau mendoakan untuk kebaikan suatu kaum pada seluruh sholat yang 5. Jadi 5 dan sholat 5. Itu kapan? Indah nuzul indah usuli nazilatil muslim. Tiba terjadi sesuatu di kalangan kaum muslimin. Wahada kunut khas. Jadi kunut ini kunut khas. Wataratan dia menuntut kunutan mutlak. Kadang-kala juga dia kunut secara mutlak. Minal a'immati man yara anna hadzal kunuti mutlak hiya fil witri khassatan. Ada yang mengatakan, imam-imam yang mengatakan bahwa kunut itu mutlak dibaca kapan saja, itu pada salat witir. Salat witir khususnya. Waktu pahaulai mereka kemudian berbeda pendapat. Minhum man yara qabla ruku'il witri, yang tadi sudah disebutkan. Ada yang berpendapat bacanya sebelum ruku pada witir, waqal Imam Abu Hanifah. Wa minhum man yara ba'da raqi min al-witri, wa huwa qaul Imam Ahmad. Dan ada yang mengatakan itu setelah bangun dari ruku pada salat witir, dan Imam Syafi'i mengatakan fil witri minan nisfil akhir min Ramadan. Nah, ini juga mazhab Syafi'i, witir itu kunut itu juga membaca pada salat witir di paruh kedua dari bulan Ramadan, masuk di malam 16 dan seterusnya. Maka di akhir witir terakhir dibaca juga kunut. Ini juga salah satu dari sunnah di kalangan mazhab Syafi'i, di samping yang rutin setelah subuh. Wa minhum man yara al-qunutul lati wa sab'a Rasul fi sholati subuh. Ada yang mengatakan kunut yang selalu dirutinkan oleh Rasulullah pada sholat subuh tadi lantasan. Wa haula'i ikhtalafu, di antara mereka para ulama berbeda pendapat. Wa minhum man yara qabla ruku', misalnya mengatakan sebelum ruku'. Wa Imam Malik wa minhum man yara ba'da raqi min ruku', dan Imam Syafi'i mengatakan setelah bangun dari ruku'. Wa Imam Syafi'i wa bi hadza ta'lam anna likulli hujjatun mimma zahaba ilaihi. Di sini kita tahu bahwa masing-masing mazhab punya argumen, punya dalil yang menguatkan pandangan mereka. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam naqala anhu kullu dzalika wal amru fi dzalika wasi'un. Jadi semua riwayat-riwayat tadi ada nukilannya, ada riwayatnya, dan oleh karena itu wal amru fi dzalika wasi'un. Maka masalahnya luas, silakan mau kunut mau enggak, itu semua ada riwayatnya. Di hadis Anas tadi, karena hadis Anas tadi riwayat Imam Ahmad dari Rudil Qa'idah di kunuti fi subuh. Apa yang diriwayatkan Imam Ahmad itu adalah sebagai argumen kunut pada setiap sholat subuh. Wajah bukan qaulil asjari anak bunayya muhdatsun. Ada yang mengatakan tidak baca, itu tadi dari asjari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah yang bersifat rutin. Bi anna hadza ijtihadus sahabat. Ini adalah ijtihad para sahabat idlam yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang bersifat rutin itu tidak sampai marfu hadisnya, dari maksud sampai sahabat, tidak sampai pada Nabi, maksudnya hadis maktub. Wa hadzal hadis syahadul qa'idain bi anna al-qanawat bi anna al-qunuti laisa fil fajr. Dan pendapat yang terakhir ini, hadis yang terakhir menunjukkan mendukung pendapat yang mengatakan bahwa kunut yang rutin setiap subuh itu sesuatu istihad dari para sahabat, tapi tidak sampai hadisnya marfu kepada Rasulullah SAW. Sehingga itu para jamaah sekalian, kajian kita mudah-mudahan menambah wawasan kita. Yang penting kalau kita bermakmum kepada imam, ya ikuti imam. Jangan imamnya nggak baca kunut, nggak baca kunut nggak boleh.
Nah itu biasanya udah terjadi. Tapi sebaliknya, kalau imam baca kunut, makmum juga ikut amin. Nah, biasanya belum itu kan. Kalau yang kita yang biasa baca kunut, ngikutin imam tidak kunut, ngikut kan? Iya. Ya, imam harusnya begitu. Inna maju ilal imam sama imam dijadikan untuk diikuti. Ya kalau imamnya kunut ya ikut kunut. Kalau imamnya enggak ya enggak. Gitu. Iya. Saya kira itu banyak bagian. Mudah-mudahan wawasan kita. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.